Saya melihat sebetulnya sudah ada beberapa pengusaha sukses yang hadir di sini, yang kebetulan saya mengenal mereka, tapi mereka masih mau hadir di sini. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya ada di Solo karena mendapat satu klien namanya Putra Jaya Telekomunikasi. Saya seorang business development spesialis. Saya harus membantu mengembangkan Putra Jaya dan saya membentuk satu tim business development. Saya memulainya awal tahun ini. Kalau kita ketik kata Putra Jaya di Google, kalau Bapak Ibu lihat di sana, ada angka 6 juta tautan atau website. Tetapi nama Putra Jaya bisa di nomor 1. Bisa di nomor 1. Itu salah satu tugas kami. Kenapa harus di nomor 1? Karena ketika orang ketik kata Putra Jaya atau mungkin telekomunikasi, kalau untuk telekomunikasi sudah di halaman 2, kita di Putra Jaya tugas saya adalah melihat perusahaan itu apa yang masih bisa dikembangkan, dan kemudian apa yang bisa dimaksimalkan, apa yang sudah tidak perlu dilakukan, apa yang harus dibuang, dan kemudian memanfaatkan fasilitas perusahaan yang sudah ada untuk menghasilkan uang. Kita mengembangkan yang namanya juga toko online, salah satunya. Ini kalau kita klik, Putra Jaya itu ada banyak divisinya, dia ada kontraktor, kemudian yang kedua dia pegang Fleksi, kemudian kita ada Warnet Speedy di Kampung Baru, Fleksi Center itu adalah milik Putra Jaya Group juga, Plaza Telkom yang di Grand Mall juga ada, di Jakarta juga ada, kemudian di Tegal, di Salatiga juga ada, di beberapa. Jadi kalau pengen tahu nanti bisa lihat di website Putra Jaya. Ya, judulnya adalah menjadi pengusaha dalam 1 hari. Tapi sekarang menjadi Indonesia Esa Unggul, kemudian saya bekerja, berangkat dari sana, saya masuk ke beberapa perusahaan dan saya bersyukur dikirim untuk training ke Singapura, ke Australia, dan banyak di Jakarta, banyak juga yang biaya sendiri. Jadi saya banyak berinvestasi di belajar. Jadi hasil saya juga banyak yang tertanam di sana, tetapi saya sempat menjadi kolumnis untuk Bisnis Indonesia beberapa bulan, sayangnya saya belum bisa atur waktu saat itu sehingga berhenti. Saya ketika bersama dengan Putra Jaya menunjukkan semuanya itu. Saya tidak minta fasilitas apapun ketika membangun sebuah unit usaha baru, tetapi memanfaatkan apa yang sudah ada. Dan yang kita bisa lihat tadi sudah websitenya, sudah online-nya, sudah kita ke arah workshop dan seminar juga kita lakukan. Dan bahkan yang menarik bagi saya adalah Putra Jaya bersifat sosial juga. Kalau Bapak Ibu di bidang sosial bisa bekerja sama dengan kita, seminarnya gratis. Putra Jaya memberikan itu yang membuat saya bersyukur pada Tuhan menemukan sebuah perusahaan yang peduli kepada orang di kota Solo ini. Kedua, kemudian kita membuat satu divisi untuk pengembangan website, seperti itu. Tapi kita menyediakan sebuah divisi yang kita set up juga tanpa modal, dengan kemampuan orang-orang yang saya lihat ada di Putra Jaya, dan kemudian kita jalankan. Kita lihat sebentar yang ini. Kita semua diajarkan dalam seminar, workshop, pelatihan untuk mempunyai sebuah mimpi. Kita lihat, ada seorang anak yang lahir tanpa kaki dan tangan. Take care of himself eventually, and from birth, really, I think is the answer to that question. We just let him do what he could do. Anita, when did you realize he was, for want of a better word, remarkable? Really, just probably about the time he was 3, I realized that he was really, or maybe 2, he was really going to be able to do. The prosthetic devices he tried a long time ago just weren't for him. Being born this way, has really kind of taught me just to adapt, just like anybody else would. Everybody's got hardships in their life, I believe. And a baby's got to figure out how to open up a jar. I had to figure out a little bit different way.
salah satunya Putrajaya ini mau melakukan seminar gratis, memberikan pengajaran workshop gratis kepada masyarakat. Dengan adanya website itu, pengunjung datang, pengunjung mengontak Putrajaya dan mereka melakukan bisnis walaupun tidak saling ketemu. Dan yang enak lagi, kalau pembelinya dari luar pulau, mereka transfer dulu. Mereka transfer dulu, baru barangnya dikirim. Kalau Bapak Ibu hanya buka toko di rumah, manggrok sudah tidak bisa kemana-mana. Betul, yang buka toko ya harus di situ.